saya pernah melayani, saya mendapatkan satu mu'alaf. Dia kalau datang ke rumah orang tuanya, dia bawa piring sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Dia tidak mau lagi makan pakai piring orang tuanya, karena najis bagi dia. Apakah ini yang dinamakan orang yang sudah mendapatkan hidayah? Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan saya, Afraham Effendi Usman, Evangelis Afraham Effendi Usman. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputaran mu'alaf. Bapak Ibu, saya senang sekali membahas mu'alaf, karena mu'alaf itu adalah menjadi topik, trending topik ya. Topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena mereka berasal daripada agama Kristen, agama Nasrani. Mereka berasal daripada agama Katolik. Lalu mereka masuk ke agama seberang, yang katanya mereka sudah mendapatkan hidayah. Benarkah Bapak Ibu mereka sudah mendapatkan hidayah? Nah, jawabannya Bapak Ibu, kita satu kebenaran diukur daripada Bible. Kebenaran seseorang itu harus kembali kepada dasarnya, yaitu Alkitab. Nah, sementara dasar kita Bapak Ibu, Alkitab. Dasar kita itu Bible, firman Tuhan. Sebagaimana yang sering saya katakan Bapak Ibu, bahwa mereka sering menghina, menjelekkan, mencaci maki iman percaya mereka sebelumnya. Lalu mereka mengatakan ketika masuk agama Islam, itu mereka mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka imani saat ini, sekarang ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau mereka sudah mendapatkan hidayah, kenapa mereka masih mencaci maki? Kenapa mereka masih menghina? Kenapa mereka masih menjelek-jelekkan agama sebelumnya? Seharusnya orang yang sudah mendapatkan hidayah, dia akan memperdalam apa yang dia imani sekarang. Dia akan terus mencari kebenaran, mencari kebenaran, mencari kebenaran, sehingga tidak ada waktu dan kesempatan bagi dia untuk menghina, mencaci maki, menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Tidak ada lagi dia urus itu. Yang dia urus apa? Dia memperdalam ilmu agama, dia memperdalam Al-Quran, dia memperdalam hadis, dia baca sejarah, dia baca setiap apa yang menjadi bagian daripada Islam, rahmatan lil alamin. Tetapi sebaliknya, setiap mu'alaf, orang Kristen, Katolik yang masuk ke agama Islam, mereka, kita belum pernah melihat mereka bertutur kata dengan lemah lembut. Pertanyaannya, apakah benar-benar mereka sudah mendapatkan hidayah? Saya ragu-ragu Bapak Ibu. Bahkan saya katakan mereka belum mendapatkan hidayah. Kenapa? Kita melihat saja bagaimana lisan mereka. Kalau bahasa Ibrani, lason hara, lidah yang jahat, perkataan dusta, perkataan yang menyakitkan orang lain, perkataan yang bisa membuat orang lain itu marah. Ini orang, ciri-ciri orang yang belum mendapatkan hidayah. Bapak Ibu, ayo kita kembali ke Bible. Kita kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab terhadap orang yang sering mencaci maki, yang sering menghina, yang sering menjelek-jelekkan, sementara orang tersebut mengatakan saya sudah mendapatkan hidayah? Kita melihat dalam Injil Matius 12 ayat 33 dan 34. Nanti Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri ya. Saya akan bacakan ayat 33 dan 34. Injil Matius 12 ayat 33 dan 34. Begini bunyinya: Ij'alu syajarata jaidatah wa thamaraha jaidah, awil ja'alu syajarata radiyah wa thamaraha radiyah, li'an min thamari ta'rufa syajarah. Ayat 34 saya akan bacakan. Ya auladul afa'i, kaifa takdiruna an tatakallamu bi ashaliha wa antum asyrar, fa innahu min fadlatil qalbi yatakallamul fam. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan apa? Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut
meluap dari hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pohon itu dikenal dari buahnya, Bapak Ibu. Begitu juga seseorang dikenal daripada apa? Dikenal daripada perkataannya, dikenal daripada perbuatannya, dikenal daripada tutur katanya, dikenal daripada adabnya, dikenal daripada budi pekertinya, dikenal daripada kerendahan hatinya. Maka kalau ada seseorang seperti yang mu'allaf, yang sering kowar-kowar, kofar kafir, anjing, babi, Kristen, jahat, segala macam, patut dipertanyakan, benarkah mereka sudah mendapatkan hidayah? Kembali ke Bible, kalau kita melihat Injil Matius 12 ayat 33, mereka belum mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena setiap orang itu dapat dilihat daripada perkataannya, dapat dilihat daripada perbuatannya, dapat dilihat daripada tutur katanya, dapat dilihat daripada kelemah lembutannya, dapat dilihat daripada kerendahan hatinya. Bukankah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik? Begitu juga sebaliknya, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik pula. Pohon yang tidak baik, orang yang tidak baik, hatinya yang tidak baik, maka selalu keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang lason hara, lidah yang jahat, lidah yang bisa membangkitkan amarah orang, lidah yang bisa membuat orang marah. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan percaya terhadap mu'allaf yang belum mendapatkan hidayah. Mereka memang sudah hijrah masuk ke agama seberang, tetapi hidayah belum mereka dapatkan. Kalau mereka sudah mendapatkan hidayah, maka kita akan mengenal mereka dari perkataan yang lemah lembut, dari perkataan yang menyejukkan hati, dari perkataan yang bisa membangkitkan iman orang lain, dari perkataannya kita bisa melihat Islam rahmatan lil alamin. Tetapi justru sebaliknya Bapak Ibu, dia sudah mendapatkan hidayah yang katanya, tetapi kata-katanya selalu kotor, kata-katanya selalu kasar, kata-katanya selalu mencaci maki, kata-katanya selalu menghasut, kata-katanya selalu berkata dusta. Apakah layak orang ini diberikan pangkat ustadz? Layakkah orang ini diberikan pangkat sudah mendapatkan hidayah? Tidak Bapak Ibu. Bahkan Alkitab mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang mulutnya kotor, maka hatinya pun kotor. Kalau mulutnya mengeluarkan, lisannya mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan iman, kata-kata yang bisa memberkati orang, maka ketahuilah hatinya itu baik Bapak Ibu, hatinya itu bersih, jernih. Maka dari itu Bapak Ibu, mu'allaf itu saya katakan belum mendapatkan hidayah. Kita melihat Bapak Ibu, saya banyak menemukan mu'allaf di Mentawai. Saya ajak sharing, kalau mu'allaf itu sudah radikal Bapak Ibu, dia sampai tidak mau lagi makan di rumah orang tuanya, dia sampai tidak mau lagi masuk ke rumah orang tuanya, dia sampai tidak mau lagi berbicara dengan orang tuanya. Kenapa? Karena bagi dia orang tuanya itu kafir. Padahal orang tuanya itulah orang yang sudah mengasuh dia, ibu yang sudah melahirkan dia. Tetapi ketika dia masuk agama seberang, dia tidak mau Bapak Ibu. Bahkan dia menuntut orang tuanya untuk masuk ke agama yang dia anut sekarang. Apakah ini yang dinamakan mendapatkan hidayah? Di Mentawai Bapak Ibu, dia kalau sudah masuk ke rumah orang tuanya, dia tidak mau lagi makan di rumah orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya kafir. Di Kalimantan Barat, beberapa 2 tahun yang lalu, Kalimantan Barat Bapak Ibu, daerah Landak, pedalaman Landak, saya pernah melayani. Saya mendapatkan satu mu'allaf. Dia kalau datang ke rumah orang tuanya, dia bawa piring sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Dia tidak mau lagi makan pakai piring orang tuanya, karena najis bagi dia. Apakah ini yang dinamakan orang yang sudah mendapatkan hidayah? Silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Banyak orang tua Bapak Ibu yang anaknya sudah mu'allaf, mereka nangis. Nangis kenapa? Bang Pendi, kenapa anak saya ketika dia menjadi mu'allaf, dia tidak mau lagi mengakui saya sebagai bapaknya? Kenapa dia tidak mau lagi berbicara dengan saya? Kenapa dia membenci saya Bang Fendi? Kenapa dia tidak mau lagi makan di rumah kami Bang Fendi? Apa salah kami? Saya katakan, Pak, Bu, doakan anak Bapak, doakan anak Ibu. Jangan membenci mereka. Minta sama Tuhan supaya Tuhan tarik anak Bapak dan Ibu supaya kembali kepada Kristus, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang menuju ke surga. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Perlu Bapak Ibu ketahui. Lalu orang tua daripada mu'allaf tersebut yang ada di Kalimantan Barat, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia peluk saya,
Beliau katakan, terima kasih ya Bang Pendi sudah menguatkan iman saya. Selama ini ketika saya melihat anak saya menangis, saya sedih sekali. Karena dia tidak mau lagi berbicara sama saya, dia tidak lagi mau makan sama saya. Ketika dia datang ke rumah Bang Pendi, dia tidak mau lagi pakai piring dan gelas. Dia bawa piring sendiri, bawa gelas sendiri. Bagaimana hati kami sebagai orang tuanya? Saya tidak bisa menjawab waktu itu Bapak Ibu. Saya hanya bisa mendoakan orang tua itu. Tapi puji Tuhan, orang tua itu sekarang kuat luar biasa imannya. Apapun yang anaknya bawa untuk mengajak masuk ke agama dia yang dia anut sekarang, dia katakan, orang Aceh yang sudah 6 tahun di pesantren percaya kepada Yesus, dia menjelek-jelekkan, menghina kekristenan, tapi dia bisa percaya kepada Yesus. Apalagi kamu yang sudah dididik dengan kasih, dengan lemah lembut, diperkenalkan jalan keselamatan, jalan ke surga, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, tetapi kamu bisa menyangkal. Ketika kamu masuk ke agama seberang yang kata kamu mendapatkan hidayah, tapi kamu tidak mau lagi makan piring saya sebagai selaku orang tuamu. Apakah kamu sudah mendapatkan hidayah? Apakah kamu sudah baik, sudah benar, sudah lurus jalan kamu? Itu kata orang tua daripada mu'alaf yang ada di Kalimantan Barat, Bapak Ibu. Begitu juga saya ke Bangka Belitung, pernah ke Bangka Belitung, pedalaman Bangka Belitung. Di sana juga hal yang sama Bapak Ibu. Ketika anaknya, saudara, sahabatnya masuk ke agama seberang, dia tidak mau lagi berteman dengan teman sebaya temannya. Bahkan tidak mau lagi juga berteman dengan orang tuanya. Dengan orang tuanya tidak mau berteman, apalagi dengan orang lain. Ajaran HaMashiach, ajaran Kristus Bapak Ibu, satu yang tidak ada di ajaran manapun. Saya bangga sekali menjadi orang Kristen. Saya bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ketika seseorang sudah lari meninggalkan HaMashiach, meninggalkan keselamatan, meninggalkan Kristus, maka kebenaran tidak ada lagi dalam orang itu Bapak Ibu. Cahaya ilahi sudah tidak ada lagi dari orang sama orang itu. Yeshua HaMashiach berkata dalam Alkitab, akulah terang dunia. Ketika seseorang meninggalkan Yeshua HaMashiach, meninggalkan Yesus Kristus, maka terang dunia pada orang itu sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Maka cahaya ilahi, cahaya surga sudah tidak ada lagi. Maka kita melihat bagaimana cacian makian mu'alaf terhadap kekristenan. Kenapa? Karena cahaya ilahi tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sudah tidak ada lagi nur daripada surga, nur daripada HaMashiach. Saya ulangi, Yesus Kristus adalah terang dunia. Yeshua HaMashiach adalah terang dunia. Akulah terang dunia, kata Injil. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo berpegang teguh pada firman Tuhan. Abaikan setiap cacian, makian, hinaan para mu'alaf. Doakan mereka. Karena mereka, yang pertama, belum mendapatkan hidayah. Yang kedua, mereka tidak ada lagi cahaya surga. Yang ketiga, mereka sudah tidak ada lagi kebenaran pada mereka. Alkitab mencatat setiap dosa, setiap kesalahan, setiap pelanggaran bukan berasal daripada Tuhan, bukan berasal daripada Elohim, tapi berasal daripada setan. Kata siapa? Kata Yohanes Pembaptis. Ayo Bapak Ibu, jangan, ayo abaikan cacian, makian, hinaan para mu'alaf. Mereka belum mendapatkan hidayah. Bapak Ibu bisa melihat setiap video, setiap khutbah, setiap pidato, setiap ceramah mu'alaf, selalu cacian, makian, hinaan yang keluar. Tetapi ketika kita mengcounter, mereka justru menghina saya. Saya sering dihina Bapak Ibu selama ini. Saya dicaci maki, saya dikata-katain apapun, dikata-katain kotor. Tapi saya selalu bilang, saya sebelum mengenal Kristus, mendapatkan kebenaran, mendapatkan hidayah, mendapatkan anugerah kasih karunia, hidup saya itu sangat jelek, sangat jahat. Tetapi ketika saya mendapatkan Yeshua HaMashiach, saya dipilih oleh Kristus, saya mendapatkan anugerah kasih karunia, saya diubahkan oleh Tuhan. Ini yang benar-benar orang mendapatkan hidayah. Tidak ada lagi keluar cacian, makian, hinaan. Nah, ini Bapak Ibu, masa Covid, saya tidak bisa kemana-mana lagi. Tetapi saya yakin, percaya Covid akan segera berlalu. Ketika Covid berlalu, saya sudah ada jadwal ke beberapa tempat di pedalaman khususnya. Dukung doa Bapak Ibu.
Dan saya nantinya juga akan ke Aceh untuk memperkuat iman masyarakat Aceh. Saya akan ke Aceh Tenggara. Ada beberapa hamba Tuhan yang sudah menghubungi saya untuk bisa menguatkan iman percaya orang Aceh yang ada di Aceh Tenggara. Saya juga akan melakukan penginjilan di beberapa tempat nantinya Bapak Ibu. Tolong dukung doa. Dukung doa. Saya sangat mengharapkan doa Bapak Ibu. Karena doa adalah senjata bagi orang percaya. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Maka dari itu, doakan saya agar saya yang pertama diberikan kesehatan, umur panjang, kesabaran dan ketabahan di dalam saya melakukan penginjilan. Yang kedua, Bapak Ibu doakan setiap apa yang saya butuhkan di dalam pelayanan, Tuhan sediakan. Yahweh Yireh turun tangan atas hidup dan pelayanan saya. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Shalom Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak Yahweh yang hamba sembah dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Engkau berkati setiap orang yang menonton video ini Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak cucu mereka, berkati masa depan mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Apa yang mereka kerjakan, lakukan dengan tangan kaki mereka, dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Jangan pernah buat mereka gagal Tuhan. Jangan pernah buat mereka turunnya Bapa, tetapi usaha mereka terus naik dan terus naik, sebagaimana firman-Mu berkata, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Engkau akan Engkau buat menjadi kepala bukan ekor, akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Maka dari itu ya Aba ya Bapa, pada kesempatan kali ini saya berdoa bagi setiap subscriber saya, bagi setiap view saya, bagi setiap follower saya, bahwa mereka diberkati oleh Tuhan luar biasa dengan berkat yang berlipat ganda, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Lebih-lebih lagi damai sejahtera HaMashiach turun atas mereka. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami. Di dalam nama Yeshua HaMashiach hamba berdoa. Haleluya, amin. Shalom Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan.